Halo Bu Deni, Mbak Deni apa kabar? Halo, baik, baik Ya, Mas Edwin. Ya, nah ini kebetulan juga sudah beberapa banyak sekali pertanyaan yang mengenai kapan gelombang 4 ini dibuka, Mhm. kapan mengenai insentif ini bisa dikeluarkan. Jadi mungkin Mbak Deni bisa memberikan penjelasan mengenai hal ini. Silakan Mbak Deni. Iya. Pertama adalah yang terkait dengan insentif. Memang kami menerima dan memonitor banyak sekali ini pertanyaan, kok insentif saya belum diterima. Saya perlu sampaikan kepada teman-teman semua, saya meminta maaf apabila terjadi keterlambatan dalam transfer insentif ke rekening wallet maupun bank dari teman-teman. Karena memang kita harus memastikan bahwa semua transaksi yang teman-teman lakukan digital platform belanja apa itu kemudian harus sudah kita terima datanya direkonsiliasi, yaitu apa kami perlu melihat apakah sertifikatnya sudah diberikan pada teman-teman atau tidak. Yang kedua, apakah teman-teman sudah memberikan ulasan dan rating. Jadi kalau tiga hal tersebut belum masuk di sistemnya PMO, maka PMO tidak bisa kemudian atau kami tidak bisa mentransfer uang itu ke rekeningnya teman-teman, dan semua ini dilakukan dengan sistem. Nah, unfortunately memang pada awal-awal masih semi manual Mas Edwin, padahal ini kan banyak sekali yang melakukan transaksi. Karena itu kami sudah mengejar dan alhamdulillah per hari ini sudah lebih dari 250.000 penerima manfaat yang telah menyelesaikan pelatihan yang pertama, telah menerima insentif sebesar 600.000 di rekening masing-masing. Jadi saya minta Oke. maaf, ini semoga saja setelah ini kemudian akan lebih lancar karena hal-hal yang sifatnya lebih manual kemudian lebih dimetikkan. Jadi memang mengharapkan agar bersabar sedikit karena ini tapi tetap mereka akan menerima insentif yang bersangkutan kan ya Mbak ya? Betul, betul. Jadi ini sekali lagi tadi statistik kami menunjukkan bahwa 250.000 penerima manfaat itu telah menerima transfer 600.000. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal menunggu bulan depan, kami juga akan mentransfer 600.000 yang kedua. Oke, baik, baik. Nah, pertanyaan berikutnya ini ada yang menanyakan mengenai kapan mulai gelombang keempat dibuka. Udah nggak sabar nih kayaknya Mbak Deni. Ya, iya, jadi ini teman-teman, jadi ini saya nggak boleh apologetik, tapi memang faktanya mumet sekali. Jadi karena kita kenapa gelombang 4 itu belum dibuka, karena ada dua alasan besar. Alasan yang pertama itu adalah kami terus terang aja memberikan kesempatan lebih kepada nama-nama yang diusulkan atau mereka yang diusulkan oleh kementerian lembaga sebagai mereka yang katakanlah diprioritaskan untuk mendapatkan. Misalnya saja mereka yang tercatat di PHK atau kemudian mereka yang dirumahkan. Yang kedua adalah pekerja di sektor misalnya saja pariwisata dan kemudian industri dan lain sebagainya. Nah, ini kan kementerian lembaga memang sudah memberikan datanya kepada kami, tetapi kami ketika memproses dari pendaftaran yang ada di website, rupanya tidak terlalu banyak yang mendaftar ke sana. Jadi dengan kemudian memperpanjang waktu ini, kami harapkan kemudian bisa mulai melengkapi lah pendaftaran yang ada di website. Yang kedua adalah memang tadi urusan rekonsiliasi transaksi, dan yang kedua adalah pembayaran insentif, rupanya itu membuat pening juga dari tim IT kami. Jadi perhatian tim IT kami kemudian terpecah menjadi dua. Jadi fokus kami juga kami menyelesaikan backlog yang terjadi di sistem kami. Jadi ini semoga saja sampai dengan nanti Lebaran ini itu sebanyak mungkin backlog yang dari gelombang 1, 2, 3 itu bisa diselesaikan, dan setelah Lebaran yaitu Selasa kita bisa kemudian buka lagi untuk gelombang keempat. Baik, nah ini ada juga pertanyaan nih, saya tuh gagal terus dalam setiap gelombang itu bagaimana ya? Kok saya gagal terus? Bagaimana saya bisa ikut pelatihan kartu prakerja ini? Jadi begini, memang ini juga tambahan lagi. Ketika ini karena kan hal yang baru dan usia dari manajemen pelaksana juga baru 2 bulan, kemudian tim IT-nya juga masih kecil. Nah, jadi ketika kemudian ini dilakukan pendaftaran, kami kemudian baru pertama kali itu juga melihat begitu banyak katakanlah hal-hal yang dihadapi, kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman pendaftar kartu prakerja.
misalnya saja dari verifikasi email, dari verifikasi KTP, dari verifikasi nomor telepon, sampai kepada upload selfie, fotonya, dan seterusnya. Nah, jadi ketika kami mengidentifikasi itu kan kemudian, oke, bagaimana ya cara kita tim IT bisa kemudian memberikan solusi supaya teman-teman katakanlah bisa kemudian dipermudah, dan kita juga bisa detect ini. Nah, terkait dengan yang kegagalan tadi, bisa saja bahwa gagalnya itu karena selfie-nya tadi yang kemudian tidak lolos face matching. Nah, tim IT sedang bekerja untuk membuat prosesnya itu bisa kemudian agak mundur lagi, teman-teman. Jadi nggak join batch saja, tetapi mundur satu tahap, yaitu untuk meresubmit foto dari selfie-nya supaya kemudian lebih jelas, lebih terang, tidak miring, tidak kacamataan, dan seterusnya. Nah, jadi ini teman-teman mohon bersabar. Ini tim IT sedang kemudian akan membuat fitur ini. Yang kedua adalah, ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu terdata di dalam data dari Kementerian Sosial sebagai penerima manfaat bantuan sosial, maka sesuai dengan arahan dari komite yang menetapkan kebijakan Kartu Prakerja, teman-teman tidak bisa menerima Kartu Prakerja karena memang uang APBN terbatas. Kita ingin pastikan bahwa mereka yang telah ada di DTKS dari Kementerian Sosial itu kemudian istilahnya bersabar dan tetap dengan bantuan dari sana, sedangkan prakerja itu untuk mereka yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah itu. Oh baik, supaya jangan double ya bantuannya gitu ya Mbak ya? Betul. Baik. Jadi barangkali satu dari dua alasan tersebut Mas Edwin yang itu membuat teman-teman katakanlah tidak. Itu yang ketiga, ini saya jadi lupa. Jadi ketika teman-teman itu join batch, yang batch pertama itu Mas Edwin itu diikutin oleh 2 juta orang, tapi kan yang diterima sekitar 168.000. Yang kedua yang join batch itu 1,4 juta, yang diterima sekitar 288.000. Yang ketiga yang join batch itu 1,55 juta. Nah, jadi yang diterima adalah 2,5. Jadi teman-teman memang harus bersabar. Karena apa? Karena memang yang mendaftar dengan yang diterima itu memang rasionya adalah seperti yang teman-teman lihat tadi. Jadi memang tetapi kami dari manajemen pelaksana sudah berusaha untuk kemudian menciptakan sebuah algoritma yang itu katakanlah bagi teman-teman yang mendaftar dari batch ke batch itu kita akan bobot lebih supaya kemudian teman-teman more likely untuk kemudian mendapatkan. Tetapi sekali lagi ini teman-teman memang kita harus legowo, orang Jawa mengatakan, karena ya memang yang mendaftar dengan yang bisa didanai oleh pemerintah itu terbatas. Nah, untuk mereka yang gagal pada gelombang pertama, kedua, dan mungkin ketiga, itu bisa tahu nggak sih apa sih kesalahan mereka gitu loh? Karena kan kadang-kadang nggak tahu apa sih salah saya sehingga saya nggak bisa gagal di gelombang 1, 2, dan 3. Bisa ketahuan nggak sih, Mbak? Kalau ketahuannya adalah yang pertama, ya kalau tarik mundur tadi adalah simply bisa karena tidak ada masalah di soal selfie-nya, tidak ada masalah di DTKS-nya, tapi nggak kepilih aja karena saking banyaknya tadi peserta yang mendaftar. Nah, jadi itu bisa saja. Karena tadi kan kalau misalnya saja hanya 288.000 padahal pendaftarnya adalah 1,5 juta, berarti kita bicara 1 dari 5 orang kan yang mendapatkan. Berarti 4 orang nggak mendapatkan. Nah, yang kedua adalah memang kami belum memberikan notifikasi yang khusus, yaitu bahwa Anda gagalnya ada di selfie-nya, sehingga kemudian bisa resubmit selfie itu. Yang ketiga adalah yang di TKS. Kami memang, karena ini Mas Edwin begitu gagal itu, kemudian kan kalau misalnya mau memberitahu teman-teman, itu either pesannya itu embedded di dalam sistem, atau kita SMS. Tapi kalau kita SMS, kita tambah ongkos. Jadi kan PMO harus memastikan ini uangnya ini dijenreng-jenreng untuk kebutuhan yang luar biasa. Demikian. Baik. Nah, tadi Mbak Deni juga bilang bahwa ada pendaftaran melalui kementerian lembaga terkait, ya. Nanti akan disubmit ke PMO. Tapi yang individunya sendiri harus daftar kan? Kalau nggak daftar nggak ketahuan nantinya. Betul. Betul. Jadi tidak ada, ini saya tegaskan kepada teman-teman yang menonton acara ini, bahwa PMO, manajemen pelaksana, tidak ada yang namanya pendaftaran itu lewat jalur belakang. Nggak ada. Semuanya adalah lewat depan. Jadi ini sangat fair. Tidak ada hengki-pengki, tidak ada yang KKN, yang gitu-gitu, nggak ada. Jadi kementerian lembaga itu mengusulkan, tapi kemudian nomor induk keluarganya atau kependudukannya itu kemudian kita bisa identifikasi, dan begitu pesertanya itu mendaftar, itu kemudian kita prioritaskan. Nah, jadi sifatnya adalah memprioritaskan dan harus tetap mendaftar lewat website. Nah,
Sekarang untuk mereka yang berminat untuk menjadi lembaga pelatihan, apakah mereka bisa mendaftar langsung atau harus melewati platform atau bagaimana? Nah, kalau ini lembaga pelatihan, tadi yang contohnya seperti yang tadi barusan diwawancara oleh Mas Edwin ya. Jadi kalau lembaga pelatihan, itu mendaftarnya mereka adalah lewat si digital platform. Jadi ini 8 ini sekali lagi kita, jadi pelatihan itu tidak oleh yang 8 ya teman-teman, tapi 200 lebih dari lembaga pelatihan. Dan ini banyak terus lembaga pelatihannya yang berminat untuk bergabung dalam ekosistem prakerja. Jadi kalau teman-teman punya modul bagus, silahkan kemudian menghubungi satu atau semua dari digital platform yang ada, dan kemudian teman-teman tinggal memenuhi persyaratan oleh masing-masing digital platform itu. Sedangkan PMO itu nantinya setelah teman-teman di-approve oleh digital platform, kemudian digital platform akan memberikan kepada PMO, PMO kemudian akan meng-approve itu sesuai dengan syarat-syarat administrasi yang ada di dalam Permenko. Nah ini Mas Edwin saya perlu sampaikan bahwa teman-teman yang ingin mungkin berdonasi karena mungkin teman-teman memiliki katakanlah organisasi sosial atau profesi yang luar biasa dan merasa ada modul yang bagus dan mau mendonasikan, silahkan kemudian teman-teman sampaikan kepada digital platform bahwa harga dari pelatihan itu Rp1, itu bisa. Jadi ini kan Rp1 kan nilai gratis ya sebenarnya, dan berarti dengan 1 juta itu Rp1 peserta yang dari bantuannya pemerintah ini per anak bisa mendapatkan pelatihan 1 juta biji gitu loh. Jadi kita tidak perlu kemudian katakanlah harus bersih tegang antara mereka yang gratis dengan yang tidak gratis. Teman-teman kalau punya yang bagus silahkan masuk ke ekosistem prakerja. Ekosistem prakerja itu sifatnya inklusif dan encompassing. Jadi kita tidak eksklusif, silahkan saja. Nah kemudian saya perlu sampaikan bahwa di Sisnaker itu fee-nya atau komisinya Rp0. Jadi teman-teman kalau taruh Rp1 itu sudah cukup untuk kemudian bisa listed sebagai lembaga pelatihan yang ada di ekosistem prakerja. Jadi siapapun bisa bergabung, even itu berbayar bisa, ataupun dia sendiri mau menyumbangkan itu untuk bangsa negara gitu ya Mbak ya? Okay. Betul. Rp1 bisa. Ya. Iya. Nah, ini balik lagi ke pertanyaan yang tadi nih. Ini gelombang keempat kapan Mbak? Mulai dibukanya. Jadi gelombang keempat akan kita buka tanggal 26 setelah Lebaran langsung jedeng. Ya. Jadi setelah Lebaran teman-teman, mati gaya, udah kenyang makan ketupat, mainkan aja HP-nya untuk kemudian join batch 4. Ya. Tuh Sobat Prakerja, ingat ya setelah Lebaran langsung dibuka nih sama PMO dari tempatnya Bu Deni, tempatnya Mbak Deni untuk gelombang keempat. Nah ngomong-ngomong sampai akhir tahun ini ada berapa gelombang sih Mbak? Sekitar 30 Mas Edwin. Oh baik, ya, 30 sekitar 30 ya. Ya, masih banyak. Jadi ini bagus juga untuk memberikan kesempatan bagi saudara-saudara kita barangkali yang informasinya sampai kepada rekan-rekan agak terlambat. Jadi kita kenapa tidak merekrut langsung 5,6 juta peserta di depan, karena tadi bahwa kecepatan dan kemampuan untuk menyerap informasi dan juga kemampuan server kami dengan sistem informasi itu juga terbatas. Jangan sampai kemudian program ini bias kepada mereka yang siap secara teknologi maupun informasi atau akses teknologi informasi. Nanti kasihan dari teman-teman yang jauh-jauh, katakanlah itu belum sempat mengasup informasi, sudah habis dulu kuotanya karena tadi dibukanya first come first serve. Jadi karena itu kita pakainya adalah rekrutmen secara gradual. Ya. Nah tadi kan Mbak Deni bilang ini masih dalam perbaikan ya, sistemnya diperbaiki, terus masalah insentif tadi karena memang masih baru dan masih perlu ada perbaikan-perbaikan. Itu sampai kapan perbaikannya supaya ini bisa lancar semuanya? Wah itu saya hanya mengatakan itu continue. Tidak ada liburnya. Bahkan ini kan tim IT ini kerja terus ketika Lebaran untuk menyelesaikan backlog. Karena ya itulah yang namanya teknologi informasi. Mereka bekerja 24 jam 7 hari dalam seminggu. Jadi ini adalah cara-cara baru bagaimana pemerintah mau melayani masyarakat. Jadi memang berbeda mungkin. Dan ini Mas terkait dengan pendaftaran misalnya saja bisa dilakukan sekali lagi 24 jam 7 hari dalam seminggu. Tinggal kemudian ya kita menutupnya kapan gitu ya. Karena bisa saja nanti saya menunggu arahan dari tentu saja komite ketika dibuka tanggal 26 apakah batch 4 akan ditutupnya Kamis seperti biasa ataukah Kamis minggu depannya lagi untuk allowing teman-teman katakanlah ketika nyupir nggak usah gegeran untuk kemudian pencet-pencet misalnya karena masih bersilaturahmi atau kemudian masih ya silaturahminya tentu saja terbatas ya. Jadi ini tenang lah gitu masyarakat bisa menikmati juga kegiatan atau
hari besar ini. Ya. Hari besar ya, hari Lebaran. Ya, memang juga saya juga ingin mengingatkan buat sobat-sobat prakerja, jangan nanti tunggu last minute baru mau mendaftar, masih ada waktu kan. Biasanya kan Betul. orang nanti nanti terakhir baru daftar, itu udah keburu orang lain masuk, nanti susah Mas ya apa mendaftarnya. Jadi kalau bisa dari hari Betul. pertama dibuka langsung daftar gitu ya Mbak ya. Iya, atau kemudian ya walaupun puasanya sudah selesai tapi bangunnya adalah pas sholat tahajud atau sholat pas sahur, sehingga itu sepi Mas. Betul. Ternyata traffic nggak cuma di lapangan, di jalanan juga, tapi di sini juga trafficnya luar biasa ya. Betul. Baik. Nah, Mbak Deni, ada lagi nih. Jadi ada banyak respon netizen mengenai ini kan pelatihannya yang di lembaga pelatihan dan di platform ini kayaknya ece-ece ya. Itu gimana tuh tanggapan Mbak Deni? Kalau saya sih gini ya. Saya terus terang nggak mau punya prejudis apapun ya Mas ya. Karena begini, kita ini kan melayani banyak orang dari Sabang sampai dengan Merauke. Coba kalau saya tanyain sama Mas Edwin tahu nggak jenis pekerjaan atau usaha yang paling oke katakanlah di Kepulauan Pangkajenik? Wah, nggak tahu. Atau di Bovendigul. Atau kemudian di Kepulauan Nias, atau di Aceh Singkil, atau di Sukabumi. Kita nggak tahu. Persis. Jadi karena kita ini melayani sangat besar, melayani se-Indonesia, kalau saya sih terus terang rendah hati. Saya tidak ingin punya penilaian-penilaian kayak, ini yang sophisticated, ini yang ecek-ecek. Saya nggak berani. Tapi tugas kami adalah menyediakan menu pelatihan sebanyak mungkin dari A sampai dengan Z. Silahkan masyarakat pilih sendiri mana yang paling cocok buat masyarakat. Nah, yang kedua adalah kita juga harus besar hati bahwa ini karena pelatihan yang sekarang ini kan dalam rangka merespon COVID. Jadi jenis pelatihannya yang mudah diaplikasikan buat saudara-saudara kita yang terdampak penghidupannya karena COVID. Kemudian kita juga tahu bahwa durasinya juga ada yang diperpendek supaya supaya kemudian menghemat katakanlah pulsa dan juga mereka mungkin butuh segera menggunakan uang insentif untuk menopang kehidupannya. Nah, jadi ini banyak sekali penyesuaian, ini bukan moda normal ya atau pola normal dari prakerja. Jadi saya sih besar hati terkait dengan itu. Dan saya tidak ingin menganggap enteng kursus-kursus seperti MS Word, Excel, bahasa Inggris, cara berdagang, cara jualan tadi, sales and marketing itu kan cara jualan doang. Nggak bisa, kita nggak boleh kemudian terlalu arogan terhadap itu. Kemudian bisnis pempek. Bukan soal membuatnya saja, tetapi katakan bagaimana kita bisnis pempek, bagaimana kita melakukan outsourcing dan segala macam. Nah, jadi saya mohon ini kita jangan hanya baca judulnya, tetapi mari kita lihat isinya. Dan yang kedua adalah sekali lagi kita melayani jumlah masyarakat yang sangat besar. Nah, baik. Nah, ini kan lebih yang kita obrolin dari tadi ini mengenai pelatihan-pelatihan ini bisa dijangkau secara online. Nah, terus gimana buat masyarakat yang tidak memiliki akses internet? Apakah ada juga pelayanan dari kartu prakerja? Iya, jadi begini Mas Edwin. Jadi awalnya memang kami tuh khawatir bahwa pelatihan ini hanya dimanfaatkan oleh mereka yang ada di perkotaan atau mereka yang siap secara gadget, punya smartphone. Pokoknya malah the privileged ones gitu loh. Saya kan khawatir, padahal kita sebenarnya kan pinginnya adalah menangkap mereka yang membutuhkan. Nah, terkait dengan ini, alhamdulillah kita sudah melihat di batch 1, itu kita sudah menjangkau 507 kabupaten se-Indonesia. Jadi hanya 7 kabupaten saja yang tidak mendapatkan kartu prakerja karena pendaftarnya nggak ada gitu. Nah, jadi ketika melihat ini, saya kan kemudian satu batch saja sudah 507 kabupaten dan ternyata ini cukup konsisten dari batch 2 dan batch 3 juga. Nah, jadi kesimpulannya tuh sebenarnya saya rasakan adalah mungkin lebih mudah buat masyarakat itu mendapatkan wifi atau menemukan internet daripada kemudian ngurus surat-surat atau daftar di kantor-kantor pemerintah. Karena kalau kantor pemerintah mungkin tutup juga karena si COVID ini. Nah, jadi ini adalah cara baru bagaimana kemudian cukup temukan wifi dan kemudian pinjam atau pakai komputernya siapa atau smartphone-nya siapa untuk kemudian mendaftar. Nah, dan tadi saya sudah sampaikan pendaftarannya tidak semuanya di depan supaya tidak hanya dimanfaatkan oleh mereka yang siap secara teknologi. Yang selanjutnya juga dari
PMO juga sudah bekerja sama dengan Pemda, di mana 5 SKPD juga memfasilitasi pendaftaran dan juga nantinya jika ikut pelatihan. Dan kita terus terang aja saya berharap Mas ini mumpung momentumnya itu kan sebenarnya adalah toleransi dan juga kesetiakawanan sosial ya, bahwa kita ini kan tahu tetangga-tetangga kita, Pak RT atau apa yang di sekitar RT kita ini yang mana yang katakanlah susah. Lembok Yao, kita tuh punya Mas Edwin misalnya punya bekas laptop bekas, kemudian gadget bekas, smartphone bekas, itu didonasikan aja kepada RT. Iya, supaya kemudian itu saudara-saudara kita, tetangga kita yang membutuhkan itu didaftarin, dibantuin, dipinjamin wifi dan segala macam, supaya kemudian mereka bisa mendaftar. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita nanti kan begitu ini ada pelonggaran, kita akan melihat beberapa daerah yang bisa untuk kursusnya adalah offline. Jadi ini tidak hanya online tapi juga offline. Ya. Baik, baik. Waduh, ini kita udah berbincang banyak sekali ya Mbak Deni ya. Nggak terasa udah sampai 1 jam nih dari tadi saya buka. Iya. Oke. Nah, kita berharap semoga nanti IG Live seperti ini bisa kita adakan lagi ya untuk menjawab begitu banyak pertanyaan. Saya sampai bingung nih lihat pertanyaan naik terus dari tadi nggak bisa jawab satu persatu. Nanti kita akan kita akan catat pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab. Kita akan kita akan adakan lagi IG Live seperti ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak lagi ya Mbak Deni ya. Ya, baik Mbak Deni sekali lagi terima kasih. Saya juga mohon maaf karena kita nggak bisa, waktu kita memang terbatas 1 jam ya. Nanti kita bisa adakan lagi IG Live seperti ini. Terima kasih juga buat para narasumber kita, buat Pak PP, Mas PP, Mas Ajit, dan juga Mbak Deni. Semoga acara ini atau IG Live ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Ada pertanyaan tentunya belum semua dijawab. Kita akan usaha untuk jawab pada kesempatan berikutnya. Baik, Mbak Deni, terima kasih. Sampai kita jumpa lagi. Dan buat semua sobat prakerja, jangan lupa kita akan adakan lagi IG Live seperti ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Dan masih banyak juga hal-hal yang perlu diperbaiki juga. Untuk kartu prakerja ini kita tentunya butuh masukan dan input dari kita semua untuk kebaikan kita semua, karena tanpa input atau masukan dari teman-teman sobat prakerja juga kita tidak tahu apa kekurangan kita, ya nggak Mbak Deni? Betul Mas. Ya, jadi buat teman-teman sabar, berikan masukan apa adanya dan mohon jujur dan memasukkan informasinya dan dahulukan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan manfaatkan pelatihan maupun insentifnya untuk hal-hal kebaikan. Ya, yang pasti kita semua berusaha untuk menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dan kalau bisa seperti yang Mbak Deni sampaikan, kita juga bisa berbagi kepada orang lain, sehingga orang lain yang tidak punya akses internet juga bisa ikut merasakan atau mengikuti pelatihan melalui online ini ya Mbak ya. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Deni, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Sobat Prakerja dimanapun Anda berada. Kita akan jumpa lagi dalam IG Live berikutnya. Selamat siang, selamat berpuasa, sebentar lagi mau Lebaran minggu depan ya. Wah, luar biasa. Iya, hari Minggu Idul Fitri, ya. Baik, ya jadi baik, terima kasih semuanya. Kita akan jumpa lagi. Saya tutup acara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.